Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali ada seorang guru besar pakar neurologi khusus masalah-masalah neuropati ya, dan sebagainya, komplikasi dari diabetes, yaitu Profesor Widya Stuti. Juga terima kasih kepada semua teman-teman di Endokrin Semarang, ada panitia, ya. Kemudian saya pusatkan pembicaraan saya ini pada peserta, ya. Pada peserta webinar ini yang sudah berkali-kali kita ketemu. Hari ini saya pilihkan satu topik, yaitu pengobatan neuropati diabetik. Mengapa saya pilihkan ini? Ya dari pengalaman praktek dan dari masukan para sejawat di mana-mana ya ingin membahasnya. Karena apa? Nampaknya tidak ada apa-apa fisiknya, tapi keluhannya minta ampun ya. Ngobati nggak bisa, bolak-balik nggak bisa, pasien jadi putus asa, depresi, gulanya tinggi. Tapi endokrin metabolik tidak bisa membahasnya sendiri. Harus minta tolong seorang pakar neurologi senior, ya, yaitu Profesor Widya Stuti. Jadi para sejawat, dalam praktek Anda mempunyai kesempatan singkat tapi upayakan untuk memberikan edukasi singkat. Bagaimana kalau butuh yang cukup panjang, kita lewat persadia setempat ya. Silakan bergabung. Akan menyenangkan sekali itu bagi kita sendiri, para dokter, dan bagi para diabetisi. Jadi konsepnya adalah seawal mungkin kita waspada mendeteksi masalah ini, seefektif mungkin kita memberikan pengobatan dan pencegahan, tapi satu saat apa boleh buat akan terjadilah painful diabetic neuropathy. Jangan terlambat untuk konsultasi kepada pakar neurologi konsultan, ya, neurologi konsultan, jangan lupa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya yakin tentunya tidak semua pertanyaan bisa kami tampung, tapi tetap WA saya dan WA-nya Prof. Widya Stuti dan WA-nya Dr. Tania akan bisa dihubungi ya, untuk selanjutnya secara private berdialog masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua akan aktif berpartisipasi untuk mendapatkan satu kesepakatan yang lebih efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Darmono, SPPD KMD. Bapak dan Ibu teman sejawat, tanpa berlama-lama, marilah kita mengundang pembicara pertama pada hari ini yaitu Dr. Tania Tejo Minulyo, SPPD KMD, yang akan membawakan materi tentang kode etik kedokteran sekaligus menjadi moderator untuk webinar pada hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Tania Tejo Minulyo, SPPD KMD, lahir di Semarang tahun 1982, selanjutnya menamatkan pendidikan Kedokteran Umum di Universitas Gadjah Mada tahun 2006, lalu lulus spesialis penyakit dalam dari Undip tahun 2013, serta mengambil konsultan endokrin metabolik dari Undip Semarang tahun 2018. Saat ini Dr. Tania aktif sebagai staf divisi endokrin metabolik FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang, sekaligus menjadi sekretaris Pesadia wilayah Jawa Tengah, sekaligus menjadi sekretaris Inata cabang Semarang. Saya mengundang beliau, Dr. Tania Tejo Minulyo, untuk dapat bergabung dan memberikan ilmunya kepada kami. Monggo, dokter. Ya, terima kasih sekali Dr. Sekar atas perkenalannya. Selamat pagi, yang saya hormati Profesor Darmono dan Prof. Widya Stuti, guru-guru saya. Selamat pagi teman sejawat, senior semua, salam sejahtera. Ya, saya tuh kadang-kadang masih rasanya nggak percaya ya Prof, karena tepat 1 tahun yang lalu, sekitar bulan April atau Mei 2020, itu endokrin pertama kali menginisiasi adanya webinar, karena kita sudah mulai pandemi. Dan ini sudah bulan Maret 2021, artinya betul-betul sudah setahun dan kita masih harus bertahan dengan webinar ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sejawat sekalian,
hari ini akan ada topik yang sangat menarik mengenai painful diabetic neuropathy. Kalau teman sejawat semua cermati, saya yakin bahwa topik ini tuh bukan hal yang asing ya untuk teman sejawat semua dalam praktek klinik sehari-hari, baik itu teman sejawat dokter umum, dokter spesialis. Ini kasus-kasus yang kita temui banyak sekali yang terkait dengan painful diabetic neuropathy. Bahkan kadang-kadang justru pasien itu tidak menyadari bahwa dirinya menderita diabetes, tetapi dia datang dengan keluhan saraf. Jadi pintu masuknya itu sering akibat komplikasi yang terjadi pada diabetes, yaitu yang terkait dengan saraf. Nah, tadi Prof. Darmono juga sudah menyinggung bahwa komplikasi kronik ini sifatnya itu sangat membuat frustasi, baik pada dua belah pihak ya, baik pada dokternya karena manajemennya itu cukup sulit, dan juga pada pasiennya ini sangat menurunkan kualitas hidup pasien. Ya karena seolah-olah itu tampaknya fisiknya sehat-sehat saja, tidak ada kelainan apa-apa, tetapi nyeri ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dari pasien, sehingga membuat pasien itu tadi depresi, dan ini juga memberikan imbal balik yang negatif terhadap manajemen glukosanya itu sendiri. Nah, saya tentu akan memperkenalkan kedua pembicara nanti secara lebih detail sebelum beliau berdua menyampaikan materi. Tetapi terlebih dahulu sebelum kita masuk pada topik yang utama, saya mengingatkan kembali bahwa kita dokter itu adalah tenaga profesional yang tentu saja dalam bekerja kita selalu harus dalam koridor-koridor yang harus kita taati, koridor hukum sebagai seorang profesional. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan materi etik kedokteran terlebih dahulu, dan ini saya kaitkan dengan konteks yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu terkait dengan manajemen pasien dengan komplikasi kronik akibat diabetes. Saya izin share screen. Oh iya. Keluarnya itu ya. Bukan. Ini punya Prof. Oh, yang ini ya. Ini benar dok. Etik kedokteran. Punya itu Prof ya. Ini. Sebentar ya, mohon maaf ini ada kendala teknis sedikit. Iya, sudah. Ya, baik sudah bisa dilihat ya slide yang saya tampilkan. Semoga cukup jelas diterima oleh sejawat semua. Nah, ini etik kedokteran yang akan saya singgung sedikit mengenai bagaimana kita menyikapi pasien dengan komplikasi kronik, khususnya pada pasien-pasien diabetes. Kalau teman sejawat semua mengingat ya bahwa pada Kode Etik Kedokteran tahun 2001 itu sudah dalam bab kewajiban umum pasal 8, di situ sudah secara detail dijelaskan bahwa kita sebagai dokter itu dalam melakukan pelayanan kedokteran wajib mengingat 4 aspek, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, saya juga tidak memungkiri dalam praktek kita sehari-hari terkait dengan keterbatasan waktu, kemudian banyaknya pasien, kadang-kadang kita itu hanya berkutat saja pada masalah kuratif. Kita melupakan aspek promotif dan preventif. Padahal untuk pasien-pasien dengan penyakit kronik hal ini sangat penting. Mungkin sejawat harus mengingat kembali bahwa kata dokter itu berasal dari bahasa Latin docere, yang artinya adalah pendidik ya, to teach, to delight, to move. Kalau kita betul-betul memahami makna kata docere ini, maka tanggung jawab kita tuh cukup berat ya untuk pasien ini, bahwa kita tidak hanya semata-mata mengobati, tapi juga mendidik pasien. Nah, sebetulnya kalau teman sejawat semua mengingat pada 5 pilar pengelolaan pasien diabetes yang sudah digaungkan oleh Perkeni, di situ 5 pilar itu mencakup 5 aspek yang sangat mendasar. Dan ini kalau kita lakukan, sebetulnya kita sudah mengaplikasikan aspek promosi prevensi tadi yang saya singgung. Yang pertama apa? Yaitu tentang pilar edukasi. Jadi untuk setiap pasien dengan penyakit kronik, maka kita sebagai dokter itu wajib membuat pasien itu paham apa sih sebetulnya sakit yang diderita, bagaimana dia harus menyikapi. Karena ini penyakit kronik, pasien akan
hidup sehari-hari dengan penyakit ini, dan seandainya dia bisa memanage dengan baik, outcome-nya tentu akan lebih baik. Baru setelah edukasi kita akan masuk pada pengaturan makan, kemudian edukasi tentang olahraga, baru kita masuk pada aspek kuratif, obat-obatan, dan tentu saja harus ada evaluasi. Jadi pasien diabetes tidak semata-mata minum obat saja, tidak pernah evaluasi, tetapi kita harus mengevaluasi untuk menilai ketercapaian target. Terkait dengan konteks prevensi pada pasien diabetes, maknanya itu bisa banyak ya. Prevensi pada pasien diabetes itu maknanya bisa prevensi primer. Apa sih yang dimaksud dengan prevensi primer? Pada pasien-pasien yang memang berisiko menderita diabetes, kita cegah supaya jangan sampai menjadi diabetes. Kemudian prevensi sekunder. Pada pasien yang memang sudah diabetes, kita cegah supaya jangan sampai ada penyulit, jangan sampai ada komplikasi. Kemudian prevensi tersier. Pada pasien diabetes yang kebetulan datang kepada kita, sudah dengan penyulit, sudah dengan komplikasi, ini kita cegah supaya tidak muncul kecacatan lebih lanjut. Nah, sayangnya adalah sebagian besar pasien yang datang di praktek kita sehari-hari itu jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah pada fase yang pencegahan primer ya. Mereka dominasinya adalah datang pada fase di mana pasien diabetes ini sudah datang dengan keluhan-keluhan yang terkait dengan komplikasi seperti tadi Prof pernah singgung ya. Jadi datang sudah dengan keluhan kaki sering semutan, kram, rasa kebas, bahkan pasien tidak menyadari bahwa dirinya itu diabetes. Nah, pola-pola pasien seperti ini nampaknya sangat berbeda dengan apa yang kita jumpai di beberapa negara maju. Di sana itu sudah terbiasa sekali pasien misalnya memiliki riwayat diabetes pada ayah atau ibunya, dan pasien dengan penuh kesadaran datang ke poli hanya untuk berkonsultasi. Saya memiliki riwayat diabetes dari ayah dan ibu. Kemudian saya mesti bagaimana dok? Sikap saya mesti bagaimana? Dan ini sebetulnya screening sejak awal ini sangat menghemat biaya karena pasien-pasien kita cegah untuk muncul komplikasi. Tetapi nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau seandainya pasien itu sudah datang dengan komplikasi. Gambar ini saya kira bisa mendeskripsikan sangat jelas untuk teman sejawat sekalian ya tentang screening neuropati pada pasien diabetes. Kita sering sekali pasien itu datang, dok saya kok tiba-tiba muncul luka ya, saya nggak kerasa seperti itu. Atau pasien tiba-tiba saja melepuh kakinya, dia tidak tahu pencetusnya. Nah sebetulnya ini adalah bentuk-bentuk keterlambatan pasien neuropati yang neglected. Sejak awal ketika pasien diabetes itu datang, kita sebetulnya harus mulai melakukan screening. Ada atau tidak ada keluhan, kita harus tanyakan. Ada enggak Pak keluhan kaki yang seperti rasa kebas, rasa tebal, mungkin sering semutan, kesulitan menggunakan alas kaki, selalu lepas-lepas. Kalau pasien tidak kita pancing dengan pertanyaan seperti itu, mungkin dia tidak menceritakan karena dia tidak berpikir bahwa itu ada kaitannya dengan diabetesnya. Nah, screening neuropati ini bisa teman sejawat lakukan secara sederhana dalam praktek sehari-hari melalui pemeriksaan monofilamen maupun pemeriksaan garbutala seperti yang ada pada gambar, sehingga begitu kita temukan sejak awal, maka disitulah aspek edukasi itu harus kita lakukan juga sejak awal. Supaya apa yang kita lihat pada gambar-gambar di sisi kanan itu tidak sampai terjadi. Kemudian kita masuk pada pasal 10. Dalam Kodeki 2001 tentang kewajiban dokter terhadap pasien, disebutkan juga bahwa apabila kita memiliki keterbatasan untuk melakukan suatu pemeriksaan atau suatu pengobatan, maka kita wajib merujuk pasien itu. Nah, sekarang kita lihat konteksnya pada kasus pasien dengan diabetik neuropati. Apakah memang pasien seperti ini layak kita rujuk? Kita lihat pada beberapa pengalaman guideline yang diterbitkan di luar negeri. Ini kebetulan saya berkesempatan untuk magang di Alfred Hospital Melbourne pada saat itu. Jadi ternyata painful neuropati yang akan kita bahas pada siang hari ini itu masuk pada kategori case yang harus kita rujuk. Ya, artinya pada dokter spesialis atau spesialis konsultan untuk penanganan lebih lanjut. Demikian juga dengan peripheral sensory neuropati itu juga merupakan indikasi untuk dirujuk. Mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Perkeni dalam guideline yang terbaru 2019. Di manakah posisi diabetik neuropati ini? Apakah kita juga harus merujuk? Dalam kolom ini sebetulnya tidak disebutkan secara eksplisit
kata-kata neuropati, tetapi pada poin 4, teman sejawat bisa melihat bahwa dokter di PPK 1 itu berkewajiban untuk merujuk ke dokter spesialis di PPK 2 apabila menemukan kasus komplikasi kronik mikrovaskuler pada pasien diabetes. Dan dokter spesialis bisa naik banding ke dokter spesialis konsultan apabila komplikasi kronik mikro maupun makro ini tidak adekuat pengelolaannya atau tidak terkendali ketika diobati di PPK 2. Jadi memang porsi diabetik neuropati ini ada tempat untuk dilakukan rujuk. Nah, tentu saja terkait dengan etik kedokteran, kita itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan pasien ya, dokter-dokter yang ada di PPK 2 maupun PPK 3 itu bisa merujuk balik pasien. Ini memang menjadi program utama dari BPJS ya, ruang lingkup rujuk balik itu yang nomor 1 adalah pasien diabetes mellitus. Nah, di sini dikatakan kapan sebetulnya pasien diabetes mellitus itu kita bisa rujuk balik ke PPK 2 atau ke PPK 1. Nah, ketika komplikasinya kronik ini dalam tanda petik bisa terkendali, itu sebaiknya kita mulai pertimbangkan untuk melakukan rujuk balik. Slide. Ya. Nah, saya masuk pada bagian terakhir dari slide saya. Kodiki 2001 pada bab kewajiban terhadap teman sejawat di pasal 15 ini disebutkan bahwa setiap dokter itu tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat ya. Kadang-kadang porsi dari diabetik neuropati ini membingungkan. Ini masuk ke porsinya mana? Apakah dokter umum atau internis atau neurologis? Kita sebaiknya menyikapi hal ini dengan bijaksana. Tadi Prof. Darmono juga sudah menyinggung ya. Kalau memang dokter internis itu pada satu titik katakanlah buntu mengelola pasien ini, tidak membaik, kita bisa naik banding ke teman sejawat neuro, tetapi juga jangan lupa bahwa pengelolaan neuropati diabetik ini akan sia-sia saja apabila pengelolaan glikemiknya juga tidak optimal. Jadi memang harus dikelola bersama. Dan porsi dokter umum saya kira harus melakukan screening sejak awal supaya pasien itu jangan sampai dirujuk sudah dengan komplikasi dalam bentuk luka atau ulkus. Saya kira itu etik yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Semoga bisa membawa teman sejawat semua cukup jelas dan siap untuk materi-materi yang akan disampaikan oleh Prof. Darmono maupun Prof. Widyastuti. Kita akan langsung masuk pada materi yang pertama. Ya, saya akan memperkenalkan dulu pembicara yang pertama. Beliau adalah Profesor Dr. Darmono, SPPD KIMD. Beliau itu tidak hanya sebagai guru saya ya, tapi saya anggap sudah sebagai panutan ayah saya yang selalu saya harus jaga ya Prof, kita semua ini dididik semua. Saya yakin juga para peserta semua ini sebagian besar adalah murid-murid Prof. Darmono semua. Jadi Prof. Darmono ini menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 73, kemudian spesialis pendidikan penyakit dalam pada tahun 19. Ya, slide lagi. Nah ini ada yang sekarang yang makro ya, protrombotik berisi sama jantung, peripheral artery, brain. Peripheral artery juga nanti mengganggu saraf. Ya, sifatnya atherosclerotic occlusive disease. Nah, apa saja tuh ini platelet activity-nya meningkat, endothelial dysfunction terjadi, prostacyclin production menurun, plasma coagulability meningkat, fibrinolysis turun, tadi saya bahas. Nah, ini maksud dari protrombotik, tidak terasa, sudah terasa kalau ada outcome yang berarti ya, dari jantung, pembuluh darah perifer dan otak ya. Slide lagi. Nah, di sini ya, kita melihat diabetes ada hiperglikemi, ada hiperinsulinemi karena tipe 2. Hati-hati dengan hiperinsulinemi. Misalnya contohnya, jangan begitu overdosis mengenai sulfonylurea yaitu insulin sekretago. Nah, hiperinsulinemi. Karena apa? Kalau hiper ada sesuatu yang namanya vascular growth promoting factors. Ada yang bilang diabetic serum growth factor 1.
Ada lagi yang bilang insulin-like growth factor. Lalu apa? Ini akan menuju ke pembuluh darah, yaitu terjadi proliferasi. Karena apa? Sel-sel ini salah paham. Ini growth factornya growth hormone. Lalu terjadi proliferasi. Maka di IGP dengan LDL terjadi ateroma lagi. Aterosklerosis terhambat pembuluh darahnya. Jadi dan insulin jangan dipicu over ya, karena pada diabetes 2 itu hiperglikemi dan hiperinsulin ini. Jadi kita beli produk yang tidak memacu insulin, banyak yang lain ya. Nah, lalu lemak pun juga dikendalikan. LDL walaupun normal dengan EGB jadi ateroma. Nah, jadi risk factor saya gabungkan apa saja dipicu oleh umur, diabetes, dan peripheral neuropati, sehingga orang tidak menyangka ada apa-apa, tahu-tahu sudah terjadi atherosclerotic occlusive disease. Ya. Di sini peranan kita, tidak hanya nulis resep, ya, tetapi penyuluhan, ya, counseling yang mudah, dimengerti, tidak nakut-nakutin, tidak nutup-nutupi, gitu ya. Slide lagi. Nah, ini saya bandingkan, saya gambar di berbagai literatur. Inflammation marker ini marker inflamasi ya, CRP. Ini reseptor di endotel. Ini ada kaitannya. Lalu apa dampak kliniknya? Yang hijau, ada plus ini sesuatu yang jelek malah ditingkatkan, prokoagulan, tissue factor, leukocyte adhesion molecules, dan seterusnya. Yang jelek-jelek meningkat, yang baik-baik dihambat, malah celaka itu. Gitu. Nah, nanti tidak saya tulis satu-satu yang membosankan, nanti tinggal di-copy sendiri-sendiri ya. Lalu terjadilah disorders vascular tone regulation. Nah, inilah kunci daripada komplikasi vaskuler. Ya. Jadi apa yang harus kita kendalikan? Ya tetap glukosa, lipid, tensi, ya. Slide. Nah, sekarang apa konsep terapi? Ya tentunya seawal mungkin mengendalikan metabolik gangguannya, baik glukosa maupun lipid, ya. Diet, physical activity, oral agents, insulin ini. Nah, ini tugasnya bersedia ini ya. Di sini protection of negative effect of cytotoxic agent tadi, AGEP, ya tadi ini kita proteksi, ya tapi tetap lebih bagus dari awal sudah dicegah. Kalau sudah terjadi dicoba boleh dengan antioksidan, dengan stimulation of antioxidant formation dicegah, yaitu tadi jangan terjadi amadori produk, correction of endothelial dysfunction, ya, dikoreksi. Ya tadi tetap semuanya adalah pencegahan ya. Kita teruskan lagi, slide lagi. Nah ini satu keistimewaan dari glikosid. Glikosid sulfonylurea yang banyak sulfonylurea di mana-mana yang punya efek manfaat ke angiopati hanya ini, yaitu dia dapat menekan fungsi trombosit supaya jangan gumpal. Stimulation of prostaglandin synthesis ini terhadap dinding pembuluh darah, stimulation of fibrinolysis, jadi dihambat proses vaskuler. Ini keunggulan glikosid yang belum banyak para sejawat memperhatikan ya. Ini saya ajak satu pertimbangan ya. Glikosid selain hipoglikemik oral, dia anti mikroangiopati. Lalu ada lagi upaya lowering glucose and insulin postprandial. Karena insulin punya growth factor. Growth factor dicegah ya, jangan memberikan sekretagogue tanpa mempertimbangkan ini. Jadi insulinotropik jangan dikasihkan dulu. Yang bisa apa? Contohnya akarbus, inhibition of intestinal glucose absorption. Masih ada SGLT2 inhibitors. Masih ada lagi insulin sensitizers, ya. Bisa tiazolidinedione, bisa DLBS 3323, ya, bisa metformin. Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kita
kita pikirkan sebelum pasien mengalami komplikasi yang lanjut. Lagi, slide lagi. Nah, metformin ini aman. Metformin itu bukan hipoglikemik, anti hiperglikemik lewat hepar. Hepatic glycogenesis dihambat. Glukos uptake maskul ditingkatkan biar gulanya masuk ke otot ya. Insulin reseptor sensitivitas afinitas ditingkatkan. Jadi tidak memacu insulin. Jadi apa? Manfaatnya glukosnya turun, insulinnya tidak naik ya. Jadi angiopati tidak terjadi. Ya, karena kontrol glycemic status dan vascular growth factor turun. Nah ini manfaatnya. Memang ada yang bilang hati-hati metformin, ada asidosis, ya asidosis ada laktoasidosis. Tapi laktoasidosis hanya terjadi kalau perfusi berkurang. Perfusi berkurang itu gampang kalau dipantau ya, dehidrasi, turgor kurang, perdarahan, muntaber, gampang sekali ya. Lalu kita akan aman ya, safely use for long term treatment dengan asal normal perfusinya. Ya, ini satu masukan juga untuk para sejawat. Namun metformin ada juga kurang enaknya epigastric pain kan. Nah, masih ada sekarang Glucovac XR misalnya begitu ya. Oke, slide lagi. Lalu ini correction of hemorrhagic disorders. Yaitu ini 3 poin ini ya, plasma, sel, eritrosit. Nah, obat-obatnya misalnya pentoxifilin, aspirin, clopidogrel, topik hari ini, nanti Prof yang bicara, silostasol, dan sebagainya banyak. Kalau gagal sampai terjadi gangren, saya tidak bisa apa-apa lagi, apa bluebird, operasi. Tapi ini langkah terakhir untuk menyelamatkan jiwa pasien. Kalau bisa jangan sampai ya. Slide lagi. Nah, peripheral neuropati sekarang, nanti Prof itu. Ternyata tidak hanya semutan, tadi dokter tanya sudah bilang semutan harus sudah mulai ditanggapi ya. Karena nanti akan jadi ini infeksi, ulkus, nekrosis, gangren. Nah, mengapa? Karena sensorik dan motorik terganggu. Conduction velocity-nya turun, axonal atrophy, ya, neurofilamen protein aksonnya turun, ini menyebabkan elektrofisiologi dan morfologi terganggu. Nah, jangan hanya semuanya didiamkan, coba kasih neurobion, begitu ya, perbaiki vaskularisasi. Terapati konsepnya apa? Pada neuropati, satu hemorologi diperbaiki, nerve fiber dysfunction, selanjutnya kita nanti tanya pada Prof. Widya Stuti. Ya, slide lagi. Nah, ini istimewa para sejawat. Saya dulu juga heran diajak ke satu rumah makan di Jogja. Waduh, nyaman sekali ya ini. Sampai saya foto ya. Traditional music in Yogyakarta. Isinya malah orang bule. Saya tuh sedih. Sing wong Jawa malah nggak datang, ya orang bule. Menikmati betul ya. Ternyata salah satu terapi. Itu dia karena tenang ya. Namanya aneh. Rumah makan gajah uang. Apa dulu ada gajah yang rupanya seperti uang? Enggak tahu saya. Apa uang irung itu kayak gajah? Ini namanya itu gajah uang. Untuk ini nanti bisa ditanyakan Dokter Tania yang ya, dari Kaputren Yogyakarta Hadiningrat. Dokter Tania tahu ya, apa sih itu kok gajah uang ya. Demikian para sejawat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai nanti diskusi Prof. Widya Stuti dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Darmono. Ada beberapa hal menarik ya Prof. Tadi bahwa komplikasi itu sifatnya pelan tapi progresif ya. Terus kita tidak boleh santai melihat gula darah tinggi. Kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk pasien Prof. Jadi mereka ya yang penting ini sakit saraf saya hilang. Kalau gulanya itu malah tidak dianggap suatu hal yang penting. Tadi Prof mengingatkan kembali kata kuncinya untuk pengelolaan pasien neuropati diabetik ya terutama kadar glukosanya harus terkendali. Baik, nanti kita akan memiliki waktu diskusi yang lebih panjang di akhir sesi. Kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu tentang painful diabetic neuropati, khususnya terkait dengan manajemen ya, kapan kita menggunakan pregabalin dan di mana titik kerjanya,
Saya akan mempersilahkan, ini juga guru saya, Profesor Dr. Widya Stuti Samekto, spesialis saraf konsultan, Magister Science. Beliau lulus dokter umum pada tahun 1973 dari Universitas Diponegoro, kemudian juga lulus sebagai spesialis saraf dari FK Undip tahun 1983 dan mendapatkan sertifikat untuk neurofisiologi di Nijmegen, Belanda pada tahun 1987 dan menyelesaikan pendidikan S2 Clinical Epidemiologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Prof. ini merupakan staf pengajar anatomi di FK Undip. Kemudian juga beliau adalah koordinator pendidikan FK Undip dari tahun 98 sampai dengan 2000, koordinator penelitian FK Undip, ketua Medical Education dan Development FK Undip dari 2003 sampai 2006, konsultan neurologi FK Undip 1983 sampai dengan sekarang, kemudian juga Direktur Medik di Rumah Sakit Elizabeth dari tahun 2006 sampai dengan 2011, staf pengajar neurologi dan PPDS neurologi 1983 sampai sekarang. Beliau juga masih aktif sebagai staf pengajar di Pasca Sarjana Biomedik FK Undip dan staf pengajar atau promotor S3 Kedokteran dan Kesehatan di FK Undip, juga sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit Elizabeth dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dalam bidang organisasi, Prof. Widya Stuti aktif di ID Kota Semarang, kemudian sebagai pengurus Perdosi Pusat, pengurus ID Wilayah, dan pengurus Perdosi Cabang Semarang sampai dengan saat ini. Baik Prof. Widya Stuti, saya kira teman sejawat semua sudah sangat menanti materi yang sangat menarik ini. Kita akan dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Prof. Widya Stuti. Waktunya 30 menit, Prof. Saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Tania. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Perkeni, khususnya Ketua Perkeni Prof. Darmono, bahwa saya diberi kesempatan untuk berbicara dalam forum ini mengenai diabetes sakit saraf, mengenai painful diabetic sensory polyneuropathy. Nah, sebelumnya mungkin saya minta maaf kalau kita lihat di sini mungkin saya tidak konsisten dalam masalah bahasa ya, tapi tujuannya hanya untuk mempermudah saya saja. Baik, slide berikut. Ya, kita lihat nanti outline-nya itu kurang lebih yang akan saya bahas adalah pertama mulai dari diabetes dengan polineuropati dulu secara umum. Kemudian kita akan stressing pada yang sensorik karena sensorik memang lebih utama, lebih awal muncul, dan setelah itu kalau berkepanjangan menjadi kronik muncullah nyeri neuropatik. Nah, di sini baru kita akan belajar bagaimana pregabalin bermanfaat untuk diabetik sensorik yang dengan nyeri. Slide. Nah, sebelumnya saya mungkin mengingatkan ya, bahwa kita itu sebagai dokter, sebetulnya tujuan utama itu adalah menyebabkan balance daripada kehidupan atau khususnya sistem tubuh daripada pasien-pasien kita. Karena orang sakit itu sebetulnya imbalance daripada sistem. Jadi tujuan kita itu membuat balance. Slide yang berikut. Cuma sistem yang imbalance itu bisa lebih dari satu, ya, bisa dua, bisa tiga. Nah, kalau kita lihat gambar ini, imbalance ini kalau mau dikembalikan, kita harus membantu dengan beberapa hal. Ya, di samping beberapa obat, mungkin juga edukasi dengan merubah beberapa lifestyle begitu. Bahkan satu lagi adalah mental statement ya. Jadi pikiran, cara menerima kehidupan itu seringkali itu juga harus dirubah karena bisa menyebabkan imbalance. Baik, slide. Nah, kalau untuk dokter ini saran saya harus balance. Salah satunya adalah
kalau kerja keras ya, jangan lupa tidur begitu. Jangan sampai kurang tidur. Nah, karena nanti kalau tidak menjadi imbalance. Ini untuk dokternya ya, karena dokter itu mengobati, nggak boleh imbalance kan? Begitu kira-kira ya. Saya kira Prof. Darmono setuju. Baik, slide. Nah, kita bicara tentang diabetik peripheral neuropati dulu. Jadi secara umum kita tahu bahwa lihat ini stadium lanjut ya. Tetapi umumnya adalah bilateral simetris, tetapi kadang-kadang itu bisa muncul focal atau multifocal. Nah, focal itu yang sering muncul itu adalah CTS. Nah, ternyata CTS itu kadang-kadang kalau muncul, mungkin baik sekali kalau dia tanya apakah ada riwayat atau ke atas ada gen diabetes. Karena kalau iya, orang lebih mudah kena CTS daripada yang tidak. Nah, berarti focal juga bisa muncul kan, malah pada pra-DM. Nah, kemudian sudah saya sebut selanjutnya itu akan muncul khususnya yang rentan adalah yang sensorik. Kalau kita lihat di sini angkanya kurang lebih 30% yang rawat inap itu ada di SPN. Kalau rawat jalan kurang lebih 25%. Nah, dari angka ini 13-26% itu nanti menjadi nyeri neuropatik. Bahkan pada pasien prediabetik itu 11-25% saja sudah bisa muncul polineuropati. Jadi mungkin menurut saya sekarang ini harus diperhatikan mengenai prediabetik. Kayaknya banyak itu yang prediabetik ini. Kalau ini bisa ketahuan, itu berarti kita lebih awal mendeteksi untuk nanti dia menjadi DM. Kemudian tambahannya adalah untuk sampai menjadi nyeri neuropatik itu faktor risiko utama memang usia, kemudian durasi. Lihat ini, jadi makin lama itu kemungkinan untuk menjadi nyeri neuropatik makin tinggi, dan ternyata level edukasi itu juga berpengaruh. Jadi ini diambil dari satu penelitian. Maka penting sekali pada kasus DM itu kita harus ada edukasi. Rupanya edukasi ini sendiri akan mencegah berjalan menjadi nyeri neuropatik. Slide. Ya. Nah, kita lihat untuk patofisiologinya ya. Sebetulnya ini kan multifaktorial. Karena kalau kita lihat tadi yang dijelaskan oleh Prof. Darmono, kita bisa melihat di sini umumnya yang terganggu adalah dari sisi pembuluh darah, kemudian dari sisi darah itu sendiri. Ya. Nah, ini kalau berkepanjangan dan berkelanjutan, maka akan mengganggu pembuluh darah kecil sekali yang berada di dalam saraf. Jadi vasa nervorum. Ya, kemudian adanya disfungsi endotel itu akan menambah. Nah, kalau sampai terganggu, di sini terganggu yang namanya perfusi, pertama terkait dengan nutrisi. Yang kedua, itu gula itu sendiri juga mengganggu, kan dia kan berada di dalam darah. Jadi semua perubahan yang ada di dalam darah itu juga akan mengganggu. Maka kalau dari saraf yang terganggu mulanya adalah mielin, sintesis mielin. Nah, karena mielin itu memberi nutrisi kepada saraf, ya, maka ini kalau ini mulai terganggu, maka fungsinya akan terganggu. Kita bisa melihat tadi sudah disebut ada gangguan NAK ATPase, kemudian ada gangguan karena hiperosmolaritas itu karena tadi ada sorbitol, fruktose dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat ini penebalan bisa jadi bengkak, kemudian darahnya sendiri yang di dalam itu bisa terganggu karena aliran darah terganggu karena tadi ada plate aggregation ya, kemudian juga kadar gula sendiri itu kalau tinggi itu juga akan mengganggu. Slide. Nah, sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan gambar ini, tapi begini, marilah kita lihat yang 3 di atas itu. Jadi diabetes itu ada gangguan yang terkait metabolisme,
nanti akan juga ada gangguan terkait vaskuler, dan kemudian bahkan ada gangguan terkait dengan imunitas. Kalau kita lihat urutannya, itu gangguan saraf itu kan masih di bawah sebetulnya. Jadi sebetulnya dalam rangkaian peristiwa ini, makin lama itu terjadi, maka kemungkinan terjadinya gangguan saraf itu makin besar. Dan kalau sudah ada gangguan mikrovaskuler, kita lihat di sini gambarnya, itu kan mulai juga menjadi gangguan saraf. Ya, kalau turun lagi, itu struktur mulai terganggu. Nah, kita lihat. Rupanya itu kalau sudah kacau semuanya, itu imunitasnya itu juga kacau. Nah, kalau imunitas ini kacau, itu tertulis autoimmunity, itu juga cenderung untuk destruksi. Maka kita melihat di sini pada kotak yang lebar itu, di sini mulai ada structural nerve damage. Jadi ada aksonopati, aksonnya yang rusak, dan ada segmen yang hilang, begitu. Baik, slide berikut. Nah, untuk neuropati diabetik, itu klasifikasinya memang dari sisi klinis itu bilateral simetris, bisa kena sensorik, kombinasi sensori motor atau neuropati ya sensori motor, kombinasi motorik dan sensorik atau neuropati otonom. Nah, kemudian memang ada yang vokal ya. Vokal itu satu atau mungkin multi. Artinya beberapa saraf tapi tidak simetris lokasinya ya. Dan ini bisa mengenai saraf kranial, bisa ekstremitas, bisa saja yang kena radiks duluan gitu. Atau bisa kena yang proksimal duluan. Tapi di sini yang terkait dengan nyeri neuropatik itu adalah small fiber neuropati. Ya, slide. Kita perhatikan di sini bahwa saraf itu ada mielin, makin ke atas itu mielinnya makin tebal. Makin ke bawah, jadi sampai delta, itu sudah mielinnya sudah makin tipis. Nah, yang C itu yang tidak punya mielin, begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk yang tidak punya mielin, itu nanti yang akan bisa rusak langsung aksonnya, dan kalau akson rusak, itulah yang cenderung untuk memunculkan nyeri neuropatik. Kenapa begitu ya? Karena begini, kalau kita melihat polineuropati itu kadang-kadang yang kena, yang mielinnya tebal dulu, maka tidak ada nyeri, tapi lebih memunculkan ke arah kelemahan. Kalaupun itu sensori, itu bukan nyeri neuropatik ya. Karena memang kalau mielinnya tebal, maka memberi makannya itu meskipun sudah ada gangguan makrovaskuler masih cukup lah begitu. Tapi nanti kalau sudah mulai ada mikrovaskuler, nah nanti yang dalam itu terutama yang fasa nervorumnya itu sudah mulai kena, maka yang tidak bermielin ini langsung terkena karena transportasi makanan dari selnya, dari plasma sel sendiri itu akan terganggu ke distal saraf. Plus kalau mielinnya tipis, dia akan lebih mudah hilang begitu. Sehingga kita melihat untuk neuropatic pain itu kondisinya adalah sudah ke mikrosirkulasi dan gulanya itu biasanya juga sudah parah. Oleh karena itu kita akan sering melihat bahwa neuropati itu akan terhubung dengan neuropati dan dengan nefropati. Slide. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat yang sensori saja. Di situ yang mielin tipis dan yang tidak bermielin. Lantas di bawah itu kita lihat gejala klinisnya ya. Kalau yang masih bermielin itu umumnya ke arah motor. Kemudian kalau mielinnya itu masih tebal, untuk sensorik itu gangguannya adalah ke arah touch begitu ya, mungkin vibration begitu itu masih. Tapi kalau sudah ke arah yang thin dan unmielited nanti masuknya ke
temperatur, dan kalau yang unmyelinated itu khususnya nyerinya akan menonjol ke nyeri neuropatik. Slide. Nah, kita bisa melihat di sini kalau large fiber ya, itu juga sudah mulai ada gejala yang terkait. Jadi kalau large fiber itu keluhannya ke arah motorik, kemudian proprioceptif. Nah, kalau proprioceptif itu tadi impaired vibration perception, loss of position sense ya. Kemudian sudah ada gangguan konduksi begitu. Ya, mudah jatuh karena ataksis. Ya, juga ada keluhan tingling, semutan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di small fiber, maka di sini yang muncul lebih menonjol itu adalah keluhan yang sangat mengganggu, yaitu burning ya, kayak disetrum. Kemudian allodynia yang harusnya itu kalau disinggung tidak sakit-sakit, atau hiperalgesia. Ya, harusnya rangsangan sedikit rasanya nyeri sekali. Itu lebih menonjol. Kemudian juga ada gangguan nyeri. Nah, umumnya ini kalau dia primer, ya bisa saja primer. Dan umumnya kalau primer itu memang gangguan pengendalian gulanya itu berat begitu. Jadi dia rupanya yang saya alami dia bisa muncul lebih dulu, di mana weakness-nya itu masih samar-samar. Nah, yang ini itu kalau dikirim ke EMG, kita tidak akan mendapatkan kelainan, ya. Kalau kita periksa pun, kalaupun ada gangguan konduksi, berarti large fibernya kena, itu masih ringan, ya. Jadi seringkali itu orang mengirim karena nyeri neuropatik itu malah dari neurofisiolognya itu tidak ada, jadi masih bagus. Tapi jadi sebetulnya untuk diagnosa itu lebih ke arah nyeri tadi. Karena seperti saya katakan tadi, rupanya yang kemudian menjurus ke aksonal dulu itu pengendalian gulanya itu sangat buruk. Itu sangat buruk dan mungkin dalam jangka waktu yang malah barangkali relatif pendek ya, sehingga kemampuan adaptasi fisiknya itu, sistemnya itu kurang. Slide. Ya, sebelumnya. Nah, kita